Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini sebenarnya kabar gembira ya. Kabar gembira tentang Haji Rhoma Irama ya. Haji Bang Rhoma Irama ini tidak kapok-kapok. Setelah diserang tiga habaib perkara membahas nasabah Alawi, ini Bang Rhoma Irama masih terus membahas nasabah Alawi. Artinya Bang Rhoma Irama sudah meyakini, sepertinya ya, meyakini bahwa memang habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Makanya Bang Rhoma Irama membahas lagi nasabah Alawi bersama Kiai Imaduddin, dan ini sudah selayaknya kita mendukung mereka yang membongkar para pendusta-pendusta nasab. Ya. Kita tidak akan panjang kali lebar karena memang ini sudah dijelaskan sama Bang Rhoma Irama, sudah ditegaskan sama Kiai Imaduddin. Maka sama-sama kita lihat videonya dengan dengan senang hatilah, karena memang Bang Rhoma Irama dengan Ki Imaduddin ini orang-orang yang membela rakyat Indonesia, membela umat, membela agama. Oke, jangan berlama-lama lagi. Mari kita saksikan video dari podcast Bang Rhoma Irama dan Kiai Imaduddin. Check it out. Sini, grand final ini. Kemarin kita sampai kepada kesimpulan bahwa yang layak ini adalah Civitas Akademika untuk mengkonfirmasi apakah benar nih kata beliau nih konsep dari tesis Kiimat ini benar atau tidak, seperti itu. Nah sekarang saya tanya kepada antum apa siap ke grand final ini? Sangat siap, dan sebenarnya sudah berusaha untuk dilakukan oleh UIN tanggal berapa Mei kemarin itu, saya lupa tanggalnya. Ya? Kemudian dibatalkan oleh pihak UIN karena alasan keamanan katanya. Oke. Baik, jadi antum untuk grand final ini siap ya? Siap. Alhamdulillah. Ya, jadi karena apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia harus mengarah kepada satu kepastian, right or wrong. Dan sebagaimana saya katakan kemarin, bahwa untuk mencapai kesepakatan ini, untuk mencapai kebenaran ini, kedua belah pihak harus legowo. Yang saya katakan tadi bahwa syaratnya bisa legowo itu satu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Membantulah dalam takwa dan kebaikan, dan jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan permusuhan, kemungkaran dan permusuhan. Yang mendasarnya ini, mari kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua, bahwa jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, yang kedua untuk bisa legowo adalah kita semua harus mengingat bahwa kita akan mati, akan membawa pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berbohong, kemarin saya bilang berbohong depan 10 orang aja ini, mempertahankan kesalahan misalnya, itu kayak apa tanggung jawabnya insyaallah. Apatah lagi ini kita berbohong kepada umat Islam, bukan Indonesia lagi nih, dunia. Bahkan bangsa Indonesia, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kejujuran inilah yang bisa menyelesaikan kasus ini secara damai dan aman. Nah Kiai, seandainya orang sudah yakin bahwa Ba'alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh
bahwa dia turunan Nabi. Itu seperti apa hukumnya? Ya, jadi ada yang dikenal di dalam jurisprudensi hukum Islam itu dengan istilah taklid ya. Taklid ya. Husnuzon, bagi sebagian orang katakan udah kita husnuzon aja katanya. Ya. Toh ulama-ulama dulu juga husnuzon. Ya. Taklid atau husnuzon dalam dalil itu di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4, Bang Haji. Ada at-taqlid ba'da zuhuril hujjah wad dalil, hadza haram. Yang kedua, at-taqlid ma'al qudrah 'alal istidlal, hadza haram aidan. Yang ketiga, taqlidul awam alladzina la ma'rifata lahum fid dalil, hadza yajuz. Yang ketiga, taqlidu man qad balagha ba'dal ulumi walakinnahu qasirun fi ma'rifati dalil, hadza jawaz. Ya. Jadi yang pertama adalah taklid ba'da duhuril hujjah wad dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid. Hadza haram. Haram. Seperti misalnya ada orang mengatakan udah kita taklid sama Ibnu Hajar. Saya sudah lihat kitab Ibnu Hajar, namanya kitab Sabat Ibnu Hajar. Dalam kitab Sabat Ibnu Hajar ada salah satu silsilahnya guru daripada Ibnu Hajar itu mencatat Ubaidillah bin Ahmad gitu. Tetapi Ibnu Hajar itu kitab itu bukan untuk mengisbat nasab, tetapi sebagai ikhbar, pengkhabaran bahwa saya mendapatkan silsilah ini dari guru saya yang seorang Balawi yang menyatakan ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad gitu. Nah, sebagian orang yang membela nasab Ba'lawi itu berargumentasi dengan taklid terhadap Ibnu Hajar untuk mempertahankan nasab Balawi. Nah, ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah tadi saya sebutkan, di mana taklid itu apabila sudah adanya dalil tidak boleh kita taklid, hukumnya haram. Nah, karena Ibnu Hajar tidak menyampaikan dalil ketika menyebutkan nama-nama bin-bin itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat Ibnu Hajar itu. Karena dia menyebutkan itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyampaikan khabar bahwa gurunya yang seorang Ba'lawi itu mempunyai nasab, mengaku nasab seperti ini. Gitu. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. Mungkin kalau bisa diurut ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da duhurid dalili wal hujjah ini hukumnya haram. Nah, ada lagi orang yang saya tidak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Kenapa? Kalau membaca saya berkonsekuensi gitu. Terkonsekuensi oleh isinya tesis. Tapi kalau tidak membaca maka saya tidak masuk dalam konsekuensi itu untuk meyakini atau untuk tidak meyakini. Makanya saya nggak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Nah ini salah. Apalagi dia seorang kiai. Yang mengatakan ini seorang kiai, Bang Haji. Nah ini ada taklid yang kedua, itu adalah at-taklid ma'al qudrah alal istidlal haram. Taklid padahal dia ini mampu untuk istidlal karena dia bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab sejarah, dia bisa baca kitab nasab, dia bisa baca tesis saya. Nanti setiap itu ada footnote, dia bisa teliti kembali di dalam kitab aslinya. Sama sekali dia tidak mau baca tesis saya itu karena takut terkonsekuensi oleh tesis saya itu, karena dia punya hubungan baik katanya dengan Balawi. Dia punya besanan dengan Balawi. Kadang ada kiai punya menantu Balawi juga. Ini sekarang ini kalau kita pengen urutkan Bang Haji, yang masih membela nasab Balawi itu mereka yang punya kaitan. Satu, kaitan guru. Misalnya dia mondok di Yaman. Yang kedua, kaitan besan. Karena dia punya anak dikawinin sama anaknya Balawi. Tiga, kaitan pertemanan. Nah, kecuali Bang Haji, temannya Habib semua, tetapi luar biasa Bang Haji nih. Itu sebenarnya semuanya kembali kepada sikap mental. Nah, sikap mental itulah yang membentuk kita untuk bersikap. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun,
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Jangan kau ikuti apa saja yang tidak ada ilmu tentangnya di situ. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana hanya karena pertemanan, hanya karena besanan, hanya karena kita mempunyai hubungan subjektivitas dengan kaum Ba'lawi, kemudian kita tidak mau menolong kaum Ba'lawi ini sekarang. Karena kita dengan mengatakan mereka bukan turunan Nabi, kita menolong dia hari ini untuk keturunan dia sampai kiamat. Betul. Karena kalau kita tidak lakukan, maka terus anak dan keturunan mereka akan mengaku seperti demikian itu. Padahal kakek mereka sudah tahu tahun 2024 dengan berbagai macam dalil-dalil yang disampaikan oleh para orang-orang yang memberitahu bahwa nasabnya batal. Dari DNA juga mereka batal. Tapi mereka kekeh hari ini. Kemudian untuk mengaku saja sebagai keturunan Nabi, mereka tidak kasihan terhadap anak cucu mereka yang akan menanggung dosa yang sama seperti mereka. Kalau mereka waktu belum tahu, saya beritahu misalnya, atau belum membaca, itu tidak salah, tidak berdosa. Makanya Allah berfirman, laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa untuk kalian terhadap apa yang kalian salah. Dulu mungkin Ba'lawi itu husnudon pada orang tua mereka, pada kakek mereka. Sekarang saya kasih tahu nih dalilnya, ente bukan cucu Nabi. Gak mau. Walaupun ada dalil, saya gak mau mengikuti. Karena kita taklid pada kakek nenek kami. Itu gak bisa lagi. At-taklid ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah adanya hujjah dan dalil itu hukumnya haram. Nah, jadi kita juga harus ada niat yang suci itu, bukan kita untuk membuat mereka malu. Tapi kita ingin membuat mereka menyadari bahwa ente bukan cucu Nabi. Ini dalilnya, ini hasil tes DNA-nya. Ayo seperti biasa lagi kita. Semua orang di Indonesia ini kebanyakan, selain kalian mereka, itu tidak mengandalkan nasab, bisa jadi raja dangdut kok. Bang Haji, kalau saya nggak sebutkan ini sebagai turunan Tirtayasa, mungkin dia malu untuk ngaku-ngaku sebagai keturunan Tirtayasa. Tapi karena saya tahu beliau adalah keturunan dari Sultan Tirtayasa, maka saya katakan. Nah, tetapi beliau jadi raja dangdut, mencapai derajat mulia sampai hari ini bukan karena nasab itu, tapi karena beliau mempunyai kesungguhan untuk mencapai cita-cita itu. Pak Jokowi menjadi presiden Indonesia 2 periode bukan karena nasabnya, dia tidak dikenal sebagai keturunan siapapun, tapi dia mempunyai sebuah semangat yang kuat untuk mencapai cita-cita dalam hidupnya, bisa mencapai itu. Mari kita semua bangsa Indonesia, bangsa yang telah bersama-sama bersepakat misaqan ghalidha tahun 1945 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mempunyai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun kita, tidak melihat dari asal mana kita, suku bangsa apapun, keturunan siapapun, kita bisa jadi apapun di tanah Indonesia ini. Dan ini tidak akan rugi orang yang bukan cucu Nabi kemudian ngaku cucu Nabi, ketahuan sekarang. Setelah ketahuan dia akan tidak menjadi siapapun, nggak bakal. Kita akan tetap cintai mereka, Bang Haji. Kalau dulu mereka sahabat kita, mereka akan tetap jadi sahabat kita. Kalau mereka dulu sebagai mantu kita, mereka akan tetap jadi mantu kita. Enggak misalnya gara-gara mereka bukan cucu Nabi kemudian harus diceraikan, enggak. Enggak. Dulu mereka guru kita, mereka tetap menjadi guru kita. Saya juga ada guru seorang Habib. Dulu mereka adalah sebagai keluarga kita, tetangga kita. Mereka akan menjadi tetap keluarga kita, tetangga kita. Ini adalah semangat yang saya bawa dan teman-teman kita bawa juga, ingin bahwa mari kita sebagai bangsa Indonesia, pengakuan nasab, kalau betul ada di situ nasab seseorang kepada Rasulullah, ya alhamdulillah. Tetapi pengakuan nasab yang sahih pun tidak boleh menjadi dalil
untuk mengambil keuntungan dari pengakuan nasab itu. Apalagi dengan pengakuan nasab itu kemudian merendahkan orang lain. Nah, inilah yang ingin kita bangun, Bang Haji. Mudah-mudahan Ba'lawi hati mereka ini ada sinyal dengan hati saya yang mempunyai sinyal demikian itu untuk mereka. Ya khair, Masya Allah, tabarakallah. Jadi statement prinsip daripada Kiai Imad ini yang memang juga pernah saya lontarkan dalam video yang lalu, bahwa teman saya ini banyak Habib ini, Habib Fulan, Habib Fulan. Seandainya terbukti beliau bukan zuriyah Nabi, saya akan tetap memperlakukan beliau-beliau ini sebagai sahabat, tidak akan ada perubahan. Dan yang terpenting lagi tadi bahwa ini harus dibuka. Salah satu alasannya adalah agar tidak mencelakakan kaum habaib itu sendiri, generasi habaib itu sendiri. Kalau mereka tetap katakanlah dalam keyakinan sebagai cucu Nabi dan melakukan arogansi, ini kan akan mencelakakan teman-teman dari Ba'lawi sendiri, ya. Jadi yang saya tempoh hari saya mengutip satu ayat Allah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumul rijsa wa yutahhirakum tathira. Nah, ini ternyata yang dijadikan andalan mereka dengan menafsirkan bahwa apapun yang kita lakukan, ya Allah akan membersihkan kita, Allah akan memuliakan kita gitu. Astagfirullahalazim. Jadi mari dengan polemik ini kita legowo dan tetap jalin persahabatan, tetap jalin ukhuwah Islamiyah apapun nanti hasilnya. Dan yang sekarang sudah bisa diyakinkan menurut Ki Imad, menurut GNA ini mutlak mustahil bahwa Ba'lawi adalah turunan Nabi. Kemudian menurut silsilah, menurut sejarah tidak terkonfirmasi bahwa Ba'lawi adalah sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira tadi kalau saya nggak minta last statement karena beliau tadi sudah menguraikan statementnya yang begitu sempurna. Jadi untuk tetap merawat ukhuwah Islamiyah apapun nanti kenyataannya yang memang sudah nyata gitu ya, tetap jalin ukhuwah Islamiyah, kemudian tetap jaga persatuan dan kesatuan nasional. Kira-kira itu misinya. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih banyak Bang Haji. Dan sudah hadir di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Bisikan Roma. Kita sudah bincang-bincang asik tadi. Nah, sekarang ada bingkisan Roma. Masya Allah. Ini yang lebih penting. Nah, ini bingkisan Roma ini. Sarung tenun Bang Haji Roma Irama. Makasih banyak Bang Haji. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang kita saksikan sekarang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.